Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saja cerita guys. Bab 1225 sampai bab 1228. Dengarkan apa yang dikatakan Lu Shaocheng. Suetu dan Liusa akhirnya merasa lega. Setelah keduanya saling memandang, Liusa tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu, saya menantikan kabar baik Anda." Lu Shaocheng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, mari kita minum teh sebelumnya pergi." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Lu Shaocheng berhenti berbicara dengan mereka berdua dan pergi ke jendela. Melalui jendela, dia mengagumi pemandangan indah kota Jiangnan. Bagaimana pendapat Suetu dan Liusa tentang minum teh? Melihat ini, mereka berdua berbalik dan keluar bersama. Saya baru saja keluar dari pintu dan tidak pergi jauh. Liusa sedikit mengernyit dan merendahkan suaranya dan berkata, "Suetu, jika dia menelepon besok, kita harus lebih waspada saat kita datang." Petik 2. Suetu menyentuh bagian belakang kepalanya dan bertanya, "Lebih waspada? Apa? Apakah dia masih bisa mengatur perjamuan Hongmen untuk kami?" Liusa mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya harus mengatakan bahwa keluarga Lu benar-benar menghasilkan bakat. Bahkan saya tidak mengharapkan penampilan Lu Shaocheng hari ini. Dia bisa sangat tenang. Jika Anda berpikir tentang pemuda lain di ibu kota, berapa banyak dari mereka yang tidak berwujud seperti Lu Shaocheng?" Petik 2. Saya biasanya merasa bahwa saya sangat akurat dalam membaca orang, tetapi hari ini, ketika saya melihat Lu Shaocheng menatapmu untuk terakhir kalinya, menurutku orang ini seharusnya lebih sulit dihadapi daripada yang kita duga. Melihat Liusa mengatakan ini, Suetu tersenyum dan berkata, "Menurutku ini tidak seserius kamu berkata, bukannya kita tidak memahami tuan muda yang kaya ini, berapa banyak orang yang bisa memiliki bakat dan pengetahuan yang nyata." Petik 2. Sekelompok pengganggu ini semua mengandalkan kekuatan keluarga mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di luar. Liusa tidak menurutku begitu. Dia menyarankan, "Ayo lakukan ini. Setelah kita kembali, yang terbaik adalah menelepon Fugui dan memberitahunya tentang situasi di sini." Setelah mendengar ini, Suetu segera berhenti dan berkata, "Lupakan apa gunanya menelepon Fugui sekarang. Kami baru saja bertemu Lu Shaocheng, dan kami bahkan belum pernah bertengkar sejauh ini. Dalam hal ini, memberitahu Fugui, bukankah itu berarti kami memberitahu Fugui bahwa kami tidak kompeten? Mengenai apa yang baru saja Anda katakan, hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah berhati-hati besok. Bukankah itu cukup? Petik 2. Aku tidak tahu sifat Fugui, mengerti. Dia biasanya orang yang tidak suka diganggu, jadi mari kita selesaikan sendiri dulu." Setelah mendengar ini, Liusa, dengan beberapa kata merasa tidak berdaya, dia menghela nafas pelan, sepertinya ini satu-satunya cara. Petik 2. "Oke, mari kita tunggu sampai besok," kata Lu Shaocheng. Setelah Qiusa dan Suetu keluar, dia berbalik dan melihat ke pintu yang kosong, dengan tatapan mematikan di matanya. Dia mendengus dingin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dua orang yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati bisa datang untuk memamerkan kekuatan mereka di depanku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan mengikuti seorang master, kamu akan memperlakukan dirimu sendiri sebagai manusia? Paling-paling, mereka tidak lebih dari dua anjing. Pada saat ini, pria di satu sisi bertanya, "Tuan, menurut Anda apa yang harus kita lakukan terhadap kedua orang ini?" Tuan Lu mencibir dan berkata, "Bersiaplah, mereka akan datang besok, dan mereka akan langsung ditangkap. Bukankah anak itu bilang dia berencana bersenang-senang denganku? Karena dia ingin bermain, maka aku akan menemaninya ke selamat bersenang-senang." Petik 2. "Dan perempuan jalang bau itu, setelah aku menangkapnya, aku serahkan padamu. Kamu juga bisa melakukannya di hari kerja. Jarang melihat daging dan ikan, jadi aku akan memberimu daging." Setelah mendengar ini,
Wajah pria itu menunjukkan senyuman gembira, dan dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Baiklah, terima kasih Tuan Muda. Ngomong-ngomong Tuan Muda, apakah Anda tidak ingin mencobanya dulu?" Tanpa diduga, begitu pria itu selesai berbicara, Lu Shaocheng tiba-tiba mengerutkan kening, mata dinginnya tertuju pada pria itu, dan dia berteriak dengan marah, "Keluar!" Setelah mengucapkan 3 kata ini, pria itu buru-buru kesal dan keluar. Ketika dia keluar dari pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh bagian belakang kepalanya, berpikir pada dirinya sendiri, "Saya tidak mengatakan sesuatu yang salah sama sekali. Mengapa saya begitu marah?" Namun, Yang tidak diketahui pria itu adalah, Lu Shaocheng kehilangan kemampuan ini ketika ia masih remaja. sejak masuk SMA, setiap hari dia berperilaku tidak terkendali, demi mengejar kesenangan, dia menjadi semakin gila. Pada akhirnya, tidak ada lagi kesenangan. Tentu, tidak ada seorang pun di keluarga yang mengetahui hal ini kecuali dia. Bahkan ayah Lu Shaocheng tidak mengetahui bahwa putranya kini menjadi penyandang cacat. Waktu berlalu cepat. Saat itu tengah hari keesokan harinya. Saat Suetu dan Liusa sedang memikirkan apa yang harus dimakan untuk makan siang, ponsel Suetu tiba-tiba berdering. Setelah terhubung ke ponsel, tawa Lu Shaocheng datang dari ujung telepon yang lain. "Suetu, ini aku. Bisakah kamu dan Liusa membawa seseorang ke sini? Aku mendiskusikannya dengan keluargaku kemarin, dan keluargaku juga memberikan solusi damai untuk masalah ini. Rencanakan, ini waktunya untuk makan malam, mari kita duduk bersama dan ngobrol baik-baik. Kalau sudah selesai, kamu bisa dengan serius menjelaskan syarat yang diajukan keluarga kita kepada Li Fugui. Selama dia setuju, menurutku kedua keluarga kita masih bisa mengubah konflik mereka menjadi persahabatan." Ketika Lu Shaocheng mengatakan ini, dia berbicara dengan tulus, dan tidak ada tanda-tanda kemunafikan. Meskipun ada banyak orang di Pasir Hisap dan Daratub pada saat ini, mereka semua percaya apa yang dikatakan Lu Shaocheng. Setelah menutup telepon, Suetu akhirnya merasa lebih nyaman dan berkata sambil tersenyum, "Aku bilang anak ini tidak bisa sepenuhnya putus dengan kita, tapi kamu masih tidak percaya. Bagaimana? Kamu dengar apa yang baru saja dia katakan, dan dia mengambil berinisiatif untuk menemukan kita. Datang dan bicara." Meskipun Liusa merasa jauh lebih baik, dia masih berkata terus terang kepada Suetu, "Pokoknya, menurutku kita harus lebih berhati-hati." Petik 2. Selain itu, dia tidak mengatakan kondisi apa yang dia berencana untuk mengajukan. Suetu sudah berdiri, mengenakan mantelnya, dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu begitu peduli? Ayo pergi dan dengarkan syarat apa yang akan dia usulkan. Jika itu dalam lingkup apa yang bisa kita terima, maka kita akan membiarkan Fugui membicarakan kondisi ini dan melihat apa yang dia putuskan." Petik 2. Jika tidak ada di antara kita yang menganggapnya dapat diterima, maka kita tidak akan mengganggu Fugui dan hanya melanjutkan sesuai rencana yang kita diskusikan kemarin, kan? Liusa juga berdiri dan mendekati cermin. Sambil merapikan riasannya, dia berkata terus terang kepada Suetu, "Panggil mereka dan minta mereka ikut dengan kita. Lagi pula, lebih aman jika ada lebih banyak orang." Tidak ingin Suetu tertawa. Dia berkata, "Saya pikir itu tidak perlu. Mari kita pergi dan berbicara dengan Lu Shaocheng dan yang lainnya dulu. Jika ada bahaya, kita tidak bisa melawannya. Bukankah itu berarti kita bisa tidak berlari dengan 2 kaki, dengan cara ini?" Jika Anda benar-benar khawatir, hubungi mereka dan minta mereka menghubungi kami dalam 2 jam. Akan lebih baik jika mereka dapat menghubungi kami. Petik 2. Jika mereka tidak dapat menghubungi kami, biarkan mereka datang ke hotel untuk menemukan kami secara langsung. Lagi pula, Nangong Sueki sekarang juga ada di hotel. Menurut saya tidak mungkin keluarga Nangong tidak mengatur orang-orangnya di hotel. Jika kita benar-benar dalam bahaya, biarkan mereka menghubungi Nangong Sueki dan membantu kita bersama. Suetu melakukan ini bukan hanya untuk menunjukkan kekuatannya,
tetapi juga untuk sangat membantu Li Fugui. Meskipun saya pernah membantu Li Fugui sebelumnya, tapi semua yang dilakukan sebelumnya pada dasarnya berada di bawah pengawasan Li Fugui. Dalam situasi ini, tidak peduli seberapa banyak yang dia lakukan, dia tidak dapat membuktikan seberapa kuat kekuatan pribadinya. Tapi kali ini berbeda, Li Fugui masih berada di pasar Baihua dan belum kembali. Di kota Jiangnan, Li Fugui telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia dan Liu Xia harus tetap berada di tempat terbuka untuk memperlambat kemajuan Lu Shaosheng. Coba pikirkan, jika kali ini dia menahan pihak lain dan dapat menyelesaikan konflik, bukankah statusnya di depan Li Fugui akan mampu membuat lompatan kualitatif di masa depan? Adapun pasir hisap, Suetu sebenarnya memahaminya di dalam hatinya. Gadis ini selalu sombong, meski dia masih belum tahu sejauh mana kemajuan dia dan Li Fugui. Namun satu hal yang pasti cepat atau lambat, Kuiksan akan benar-benar menjadi wanita Li Fugui. Hal ini dapat dipastikan dari pengalaman gadis-gadis di sekitar Li Fugui. Berapa banyak orang cantik yang mengikuti Li Fugui yang akhirnya bisa melepaskan diri dari hubungannya dengan Li Fugui. Karena itu, dalam pandangan Suetu, jika dia ingin mendapatkan pengakuan Li Fugui, dia harus benar-benar mencapai hasil. Dia berbeda dengan wanita-wanita ini pada akhirnya akan menjadi satu keluarga dengan Li Fugui, namun selalu ada celah di sisinya. Sedangkan untuk pasir hisap, dia juga ingin membantu Li Fugui sekarang, dan Suetu sudah mengutarakan pendapatnya dan memutuskan untuk mengeluarkan beberapa orang yang dibawa dari game ke-6. Jika dia keberatan, itu sama saja dengan mengakui di depan Suetu bahwa dia tidak cukup kuat dan tidak memiliki keberanian. Pasir hisap tidak bisa berbuat apa-apa seperti memberi di depan orang lain. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Liu Xia mengangguk dan berkata, "Oke, jika itu masalahnya, maka kamu dapat mengaturnya sekarang. Tidakkah cukup bagi kita berdua untuk pergi ke sana, saat ini?" Suetu sudah mengeluarkan ponselnya, telepon dan membuat panggilan langsung. Setelah pengaturan selesai, Suetu dan Liu Xia keluar. Baru saja masuk ke dalam mobil, Suetu berkata terus terang kepada Liu Xia, "Liu Xia, jangan pedulikan apa yang saya katakan selanjutnya. Setelah kita berdua masuk, kita akan membedakan prioritasnya terlebih dahulu. Pada dasarnya Anda berbicara tentang apa yang terjadi kemarin, jadi hari ini, saya harap Anda bisa beri aku kesempatan untuk berbicara baik dengan Lu Shaocheng." Petik 2. Jika kamu benar-benar menunggu sampai aku tidak bisa bicara lagi, bagaimana kalau kamu berbicara dengan Lu Shaocheng lagi? Melihat Suetu mengatakan ini, Liu Xia berkata dengan cemas, "Suetu, bukannya aku tidak akan membiarkanmu berbicara dengan Lu Shaocheng. Kuncinya adalah amarahmu benar-benar tidak cocok untuk berbicara dengan orang lain." Sebelum Liu Xia selesai berbicara, Suetu berkata terus terang, "Kamu dapat yakin tentang ini. Mengenai emosimu, aku tidak peduli. Itu bisa diubah. Ya, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak kehilangan kesabaran hari ini. Jika kamu benar-benar melihatku kehilangan kesabaran, bisakah kamu mengungkitnya dan memberitahu aku harus diam?" Liu Xia tersenyum pahit. Tapi memikirkan apa yang terjadi kali ini, dia dan Suetu adalah partner. Masalahnya belum terselesaikan. Jika keduanya berkonflik terlebih dahulu, Lu Shaocheng pasti akan diberi kesempatan untuk memanfaatkannya. Saat itu, keduanya akan berada dalam masalah besar. Pikirkan ini. Liu Xia mengangguk dan dengan serius memperingatkan Suetu, "Suetu, saya setuju dengan apa yang baru saja Anda katakan. Tetapi jika saya meminta Anda untuk diam, jangan marah." Suetu mengeluarkan dengan tawa yang hangat, dia berkata terus terang, "Lihat apa yang kamu katakan. Kami berdua sekarang adalah bawahan saudara Li." Begitu dia selesai berbicara, Liu Xia memberitahu Suetu, "Jangan biarkan saudara Li, kita sekarang dia dari game ke-6. Fugui sekarang adalah wakil kapten game ke-6. Saya pikir lebih baik kita memanggil Fugui Kapten Li." Suetu melirik.
Kuiksen dan berkata dengan santai, saya memanggilnya Saudara Li. Tetapi Anda tetap memanggilnya dia kaya. Setelah mendengar ini, Liu Xia tidak punya pilihan selain tersenyum dan berkata, ya, kamu bisa berteriak apapun yang kamu mau, ini urusanmu. Setengah jam kemudian, keduanya kembali ke pintu kantor Lu Shaosheng. Pada saat yang sama, di kamar Nangong Sueki di lantai 7, telepon di atas meja berdering. Nangong Sueki menatap kakaknya. Ketika Nangong Jinglei melihatnya, dia melangkah maju dan meraih telepon. Mari kita bicara, di ujung lain. Telepon, seorang pria berkata terus terang, Tuan, beritahu wanita itu, Bluetooth dan pasir hisap keduanya saya pergi mencari Lu Shaosheng secara pribadi. Nangong Jinglei tidak berkata apa-apa, setelah menutup telepon. Kemudian dia maju dan duduk di hadapan Nangong Sueki, dan berkata dengan sedikit gelisah, kedua orang ini benar-benar pergi mencari Lu Shaocheng. Saudari, tolong beritahu saya, jika ada bahaya, lalu apa yang harus kita lakukan? Sudut mulut Nangong Sueki sedikit terangkat, dan dia berkata dengan tenang, apa yang kamu khawatirkan? Saya pikir itu adalah sesuatu yang besar, jadi cari saja. Saya pikir Lu Shaocheng sekarang memiliki kekuatan untuk menghadapi ini. Bahkan jika keduanya dari mereka terkendali, mereka tidak akan terburu-buru membunuh mereka. Nangong Jinglei bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Nangong Sueki fokus pada saudara laki-laki keduanya dan bertanya, saudara kedua, tolong ubah sudutnya. Pikirkanlah, jika kita datang ke kota Jiangnan untuk melakukan hal semacam ini sekarang, dan menangkap orang-orang Li Fugui yang cakap setelah datang ke sini, haruskah kita mencoba menghancurkan mereka dan membuat mereka bekerja untuk kita mulai sekarang, atau haruskah kita langsung menghancurkan mereka terlebih dahulu dan memotongnya? Mereka jatuh. Potong kepala mereka untuk ditunjukkan kepada Li Fugui. Seperti kata pepatah, dia membangunkan si pemimpi. Baru saja, Nangong Jinglei penasaran mengapa saudara perempuannya mengatakan bahwa setelah menangkap kedua orang ini, Lu Shaosheng tidak akan membunuh mereka dengan tergesa-gesa. Tapi sekarang tampaknya, apa yang dikatakan kakakku sangat masuk akal. Meskipun Lu Shaosheng datang ke kota Jiangnan kali ini dan semua yang dia lakukan pada tahap awal berjalan lancar, bagaimanapun juga, Li Fugui belum kembali, dan orang-orang seperti Lu Shaosheng masih berada di kota Jiangnan saat ini dan belum menginjakkan kaki di sana, desa Xiaoxi sama sekali. Jika terjadi pada saat ini, pembantaian berdarah dan pasir hisap yang dilontarkan Li Fugui ke permukaan akan terhapuskan. Ini sama saja dengan membuat Li Fugui kesal secara langsung. Dalam kemarahan, ketika Li Fugui kembali, kedua belah pihak secara alami akan mengalami pertempuran sengit. Dan di sini, di kota Jiangnan, tempat ini sekarang dianggap sebagai tempat tinggal Li Fugui, membuat marah orang lain di tempat asalnya. Bukankah ini jelas berarti bahwa dia ingin memperburuk kematiannya dan tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup? Pikirkan ini, Nangong Jinglei berkata sambil tersenyum, saudari, otakmu bagus. Jika saya adalah Lu Shaosheng, yang terbaik adalah menangkap kedua orang ini sekarang. Jika kita dapat menaklukkan mereka, maka taklukkan mereka dan biarkan mereka melakukan sesuatu untuk kita. Jika dia tidak bisa ditundukkan, dia harus tetap berada di tangannya sendiri. Jika dia benar-benar menang, tidak masalah jika dia membunuhnya. Jika dia kalah, mungkin dia bisa menggunakan kedua orang ini untuk mencari jalan keluar bagi dirinya sendiri. Melihat saudara keduanya telah memahami hal ini, Nangong Sueki kemudian tersenyum dan berkata, senang dimengerti. Ngomong-ngomong, saudara kedua, bagaimana dana disiapkan di rumah? Jika dana sudah ada, kita harus pergi ke keluarga Ye dan keluarga Lin untuk berbicara secepatnya mungkin. Jika ketiga perusahaan ini dimulai hari ini, yayasan kami di kota Jiangnan akan lebih stabil. Nangong Jinglei berdiri dan berkata, jangan khawatir, dana telah dihubungi. Saya akan menelepon keluarga Ye sekarang, biarkan mereka persiapkan kontraknya,
dan kita bisa pergi ke sana dan menandatangani kontraknya hari ini. Juga, saya punya sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus saya katakan. Nangong Sueki menunjukkan senyum bahagia di wajahnya, dan bertanya, kakak kedua, hanya itu aku salah satu dari kalian, apa yang tidak bisa kamu katakan kepadaku? Nangong Jinglei mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Saya pikir jika kita berdua pergi ke sana, dengan cara ini jika kita tidak meninggalkan beberapa orang, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada pembantaian darah dan mereka, kirim seseorang untuk menemukan kita, katamu. Nangong Sueki berpikir sejenak, jadi dia dengan serius memperingatkan saudara laki-lakinya yang kedua, mari kita tinggalkan dua orang di dalam ruangan. Jika benar-benar ada bahaya di sana di Bluetooth, mintalah mereka membantu pergi ke sana dan melihatnya. Tapi ingat, jangan biarkan identitas mereka yang sebenarnya diungkapkan untuk saat ini. Nangong Jinglei segera memahami pikiran saudara perempuannya, mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke, saya akan pergi sekarang. Berbicara tentang pembantaian darah dan pasir hisap. Sesampainya di depan pintu kamar, Sueto langsung merapikan pakaiannya begitu dia berdiri diam, lalu mengulurkan tangannya dan mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka, seorang pria berdiri di depan pintu dan berkata dengan hormat kepada Sueto dan Liuxia, kalian berdua, silakan masuk, tuan muda kami sedang menunggu kalian berdua untuk makan malam bersama. Sueto dan Liuxia memasuki pintu. Ruangannya masih sama seperti kemarin. Namun, Lu Shaocheng tidak sedang duduk di ruang tamu, tetapi di meja di ruang makan. Dia memegang segelas anggur merah di tangannya. Ketika dia melihat mereka berdua masuk, dia melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan berkata, kalian berdua, ayo cepat duduk. Ayo makan. Belum lama ini disajikan, dan aku bahkan belum menyentuh sumpitku. Sueto dan Liuxia tidak terlalu memikirkannya. Kami datang ke meja makan bersama. Begitu dia duduk, Lu Shaocheng tersenyum dan berkata, haruskah kita membicarakan semuanya dulu, atau makan dulu? Menghadapi pertanyaan itu, Sueto bahkan tidak memikirkannya dan berkata terus terang, mari kita bicarakan dulu. Mari kita tunggu sampai kita selesai membicarakan makanannya lalu kita makan perlahan. Petik 2. Lu Shaocheng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke, saudara Sueto adalah memang orang yang ceria. Sobat, mari kita bicarakan dulu. Petik 2. Anda mungkin tahu alasan spesifik mengapa saya datang ke kota Jiangnan kali ini. Di satu sisi, kami ingin menghasilkan uang, dan di sisi lain, kami ingin untuk membalas dendam. Tentu saja, di hadapan Sueto dan Liuxia, mustahil bagi Lu Shaocheng untuk memberitahunya tentang pencariannya akan pohon induk Black Spirit, Kikuaiji dan Sueto mengangguk, dan berkata terus terang kepada Lu Shaocheng, Tuan Lu, kami juga tahu apa yang Anda bicarakan. Sekarang Anda cukup memberitahu kami bagaimana Anda dapat menarik diri dari pasar komersial kota Jiangnan. Jangan ganggu kumpulan ini air di sini. Jian Sueto mengatakan ini. Lu Shaocheng tersenyum dan melambai kepada pria di sebelahnya, hanya dengan melihat pria itu menyerahkan cerutunya. Setelah kotak dibuka, Lu Shaocheng mengeluarkan dua. Sambil menyerahkan salah satunya kepada Sueto, dia tersenyum dan berkata kepadanya, saudara Sueto, ketika sesuatu terjadi, yang terbaik adalah tetap tenang dan tidak terlalu impulsif, oke? Haha, aku tahu kamu sedang terburu-buru sekarang. Mari kita singkirkan masalah ini, tapi izinkan saya bertanya kepada Anda juga telah melihat adegan-adegan besar, dan Anda dapat dianggap sebagai sosok dalam daftar pembunuh web gelap. Tidakkah Anda mengetahui hal ini? Sekarang kita di sini dengan hebat kemeriahan. Lalu tidak ada yang dilakukan, banyak uang dibuang, lalu kami berkemas dan kembali. Kalau begitu, bukankah wajah-wajah lama keluarga Lu kita akan benar-benar dipermalukan di kota Jiangnan? Jadi, masalahnya perlu terselesaikan, tapi
Juga itu tergantung bagaimana menyelesaikannya, kan? Dengan mengatakan itu, Lu Shaocheng menyalakan cerutu dan menarik napas dalam-dalam. Setelah mengembuskan kepulan asap, Lu Shaocheng melanjutkan ke Suetu. Saudara Suetu, sejujurnya, saya sebenarnya belum memikirkan solusi untuk masalah ini. Saya masih muda dan baru di sini, dan kali ini keluarga telah membebani saya dengan beban berat ini. Di pundakku, jika aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, apakah aku masih punya keberanian untuk kembali ke masa lalu? Petik 2. Jadi, apa yang kuinginkan, mari kita duduk bersama dan ngobrol baik-baik serta melakukan pertukaran mendalam. Bertukar ide satu sama lain, bahkan jika kita ingin menyelesaikan masalah ini, itu harus memuaskan Anda dan saya. Ini tidak akan berdampak banyak pada bisnis dan status Tuan Li, tetapi itu juga akan membuat wajah keluarga Lu kita bersinar. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Setelah Lu Shaocheng selesai berbicara, Suetu mengangguk dan berkata, Tuan Muda Lu, saya orang yang kasar, tetapi apa yang baru saja Anda katakan diucapkan oleh orang yang pintar. Dengan mengatakan itu, Suetu juga menyalakan cerutunya dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata kepada Lu Shaocheng, sejujurnya, saya tidak ingin ada konflik besar dengan keluarga Lu Anda. Lagi pula, jika ada konflik dengan keluarga seperti keluargamu, maka bisnis Kapten Li kita pasti akan terpengaruh. Kami hanya mengikuti Kapten Li dalam waktu singkat. Dalam keadaan seperti itu, jika kami gagal menangani hal kecil ini, bukankah itu berarti bahwa kita tidak kompeten? Ayo kita lakukan ini. Kamu kemukakan dulu kondisi keluarga Lumu, dan kita lihat dulu kondisinya. Petik 2. Jika semuanya berada dalam kisaran yang bisa kita terima, Liusa dan aku bisa memutuskan masalah ini, tapi jika itu berada dalam jangkauan penerimaan kita, maka kita tidak perlu terus berbicara. Lu Shaocheng mengambil waktu dan merokok, dan berkata perlahan, oke, kalau begitu, aku akan memberitahumu saja. Petik 2. Kamu berangkat kemarin setelah itu, aku banyak berpikir, dan akhirnya berkomunikasi secara mendalam dengan keluargaku. Sesuai keinginan orang tua kita, kakak tertuaku menderita kerugian besar di sini terakhir kali, dan kita harus menebusnya kali ini. Kami tidak ingin banyak. Pada saat ini, Suetu dengan cepat bertanya, katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk menebusnya? Lu Shaocheng berkata dengan serius, sebenarnya sederhana. Kami telah memikirkannya itu, yang terbaik adalah memberi kami 10 hektar ladang obat. Suetu mendengarkan. Dia tidak bisa menahan cibiran dan berkata, Tuan Lu, apakah menurut Anda kami dapat menyetujui kondisi ini? 10 hektar ladang obat. Anda juga ketahuilah bahwa ladang obat Kapten Li kami di desa Xiaoxi semuanya ditanam di tahun. Anda tahu betapa berharganya obat mujarab itu. Ini Hal yang baik bagi Anda bisa mendapatkan obat mujarab dari tanah seluas 10 hektar. Haha, syarat ini untuk Kapten kami Li. Bahkan kita tidak bisa, aku setuju dengan mudah. Lu Shaocheng tidak panik. Dia mengangguk dan tersenyum, saya juga tahu bahwa Anda tidak setuju, tapi jangan khawatir, bisakah Anda mendengarkan saya dan mengemukakan semua persyaratannya? Setelah mengatakan itu, Lu Shaocheng meletakkan cerutunya, mengambil sumpitnya, tersenyum pada mereka berdua dan berkata, ayo kita lakukan ini, atau kita bisa ngobrol sambil makan. Lagi pula, masalah ini belum bisa diputuskan hari ini. Selama kita bisa mencapai konsensus awal hari ini, bagaimana kalau kita membahasnya secara detail besok? Suetu mengangguk setuju. Baru saja hendak memindahkan sumpit, tak ingin dipercepat, ia segera mengeluarkan jarum perak khusus dari tubuhnya. Setelah bangun, dia tersenyum pada Lu Shaocheng dan berkata, Tuan Lu, tolong jangan terlalu khawatir. Lu Shaocheng segera memahami arti pasir hisap, mengambil seteguk sayuran sambil tersenyum, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata kepada mereka berdua sambil makan, kamu gadis, kamu cukup berhati-hati dalam melakukan sesuatu.
Jangan khawatir, aku, Lu Shaocheng, juga tuan muda dari keluarga Lu. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, hanya orang muda yang bisa melakukannya. Liu Sha sebenarnya merasa bahwa Lu Shaocheng tidak akan melakukan hal seperti meracuni. Hal seperti ini datang. Bagaimanapun, mereka semua adalah bagian dari adegan. Jika dia benar-benar meracuni seseorang saat makan malam dan melakukan hal seperti itu, begitu tersiar kabar, reputasi keluarga Lu akan hancur total. Beberapa keluarga kecil mungkin melakukan apa saja demi kepentingan keluarga. Tapi bagi raksasa seperti keluarga Lu, wajah mereka lebih penting dari apapun. Namun meski begitu, Liu Sha tetap menguji hidangan di atas meja satu persatu. Setelah memastikan tidak ada racun di dalamnya, mereka mulai menggunakan sumpitnya. Saat Lu Shaocheng sedang makan, dia tersenyum pada mereka berdua dan berkata, apa yang baru saja saya katakan hanyalah syarat pertama. Syarat kedua adalah membiarkan Li Fugui pergi ke ibu kota dan memberikannya kepada saudara laki-laki saya di depan saudara laki-laki saya. Minta maaf. Kedua keluarga juga memintaku untuk menyelidiki apa yang terjadi terakhir kali ketika kakakku menjadi gila. Petik 2. Kurasa kamu juga tahu, wanita seperti apa yang kita, keluarga Lu, inginkan. Bagaimana bisa kakakku jatuh cinta dengan bos yang lebih tua? Ibu. Selain 3 poin ini, poin terakhir adalah membiarkan Li Fugui. Pada titik ini, Lu Shaocheng tiba-tiba berhenti. Lihat adegan ini. Setelah Suetu menelan makanan di mulutnya, dia dengan penasaran bertanya, katakan padaku apa yang kamu ingin Kapten Li lakukan. Lu Shaocheng berkata sambil setengah tersenyum, apa lagi yang bisa dilakukan? Lupakan saja, aku tidak akan melakukannya. Bicarakan yang terakhir, yang ini pada saat itu, saya dapat mendiskusikannya dengan keluarga saya dan mencoba yang terbaik untuk mencegah Li Fugui berlutut kepada kakak laki-laki tertua saya. Pada titik ini, Lu Shaocheng perlahan mengangkat pergelangan tangannya dan melihat arlojinya. Segera setelah itu, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, dan dia mulai menghitung mundur dengan suara rendah, 10, 9, 8, 7. Sebelum Lu Shaocheng selesai berteriak, pasir hisap adalah orang pertama yang sadar, dan dia tiba-tiba berdiri. Saat dia hendak melarikan diri, dia tiba-tiba merasa pusing. Ketika Suetu melihat pemandangan ini, saat dia sedang melatih vitalitasnya dan bersiap untuk melarikan diri dengan putus asa, dia tidak ingin bangun ketika penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap dan dia pingsan. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Tubuh Suetu diikat dengan rantai setebal jari-jarinya. Sedangkan untuk Kuiksan, perawatannya jauh lebih baik dibandingkan dengan Bluetooth, hanya saja tangan dan kakinya diikat erat dengan tali. Lu Shaocheng sedang duduk di sofa di ruang tamu dengan anggur merah di tangannya, memandang mereka berdua sambil setengah tersenyum. Melihat ini, Suetu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Kamu bajingan, kamu penjahat tercela, bagaimana kamu bisa benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Lu Shaocheng tidak panik. Dia berkata dengan tenang, ada apa? Sepertinya aku tidak melakukan apapun yang meminta maaf padamu. Jika aku salah dalam meracunimu, menurutku kamu terlalu khawatir. Bukankah gadis pasir hisap itu baru saja mengujinya? Sudahkah kamu sudah makan piringnya? Haha, sepertinya makanannya tidak beracun saat itu. Suetu meludah langsung ke arah Lu Shaocheng dan mengutuk dengan keras. Bajingan tercela dan tak tahu malu. Izinkan saya memberitahu Anda, jangan berpikir bahwa kami dapat mengenali Anda seperti ini. Sial, bukan kamu yang menimbulkan racun ini. Mungkinkah kami yang menimbulkannya? Setelah Suetu selesai mengutuk kata-kata tersebut, Lu Shaocheng berkata sambil tersenyum, oke, saya akui, racun ini diracuni oleh kita kan? Anak muda, mengapa kamu begitu pemarah? Hal besar apa yang bisa kamu capai seperti ini? Dengan itu, Lu Shaocheng berdiri, berjalan ke arah Suetu selangkah demi selangkah, menatap tajam ke mata Suetu, lalu tertawa lucu, berjalan di belakang Suetu,
dan dengan lembut menyentuh kuku Suetu dengan jarinya. Katakan padaku, kamu apa yang dilakukan pria dewasa dengan kukunya panjang sekali? Kemarilah, berikan aku tang dan biarkan aku memperbaiki kukunya terlebih dahulu. Lelaki di sebelahnya tidak banyak berpikir. Setelah memasuki kamar tidur, dia mendatangi Lu Shaosheng dengan kotak peralatan di tangannya. Letakkan kotak perkakas di atas meja. Setelah dibuka terlihat berbagai perkakas yang diletakkan di dalam kotak perkakas. Ekspresi Lu Shaosheng tetap tidak berubah. Dia mengeluarkan sarung tangan putih dari saku celananya dan meletakkannya di tangannya. Lalu dia mengambil tang di kotak perkakas dan berjalan di belakang Suetu lagi. Lalu dia menjepit kuku jari Suetu dan menekannya dengan kuat, menarik. Hilangnya kuku sepenuhnya. Suetu memang pria sejati. Dia mengatupkan giginya rat-rat, tapi tidak mengeluarkan erangan kesakitan sedikit pun. Lu Shaocheng mendatangi Suetu dengan kukunya yang tercabut, mengangkatnya, dan membiarkan Suetu melihatnya. Kemudian dia tidak bisa menahan senyum kepada Suetu dan berkata, "Oke, dia memang salah satu pembunuh teratas di dunia web gelap. Tuan, luar biasa." Setelah mengatakan ini, Lu Shaocheng mengeluarkan sebotol kecil obat dan jarum suntik dari kotak peralatan. Sambil menyedot obat ke dalam jarum suntik, dia menjelaskan kepada Suetu, "Saudaraku, jangan takut. Saya biasanya suka bermain dengan orang-orang seperti ini. Botol obat ini dapat membuat Anda tetap terjaga kapan saja." Petik 2. Itu bisa menstimulasi syarafmu dan membuat tubuhmu semakin terasa nyeri saat disakiti. Petik 2. Haha, aku belum pernah menggunakan benda ini sebelumnya. Kamu fanatik hari ini, jadi aku akan menggunakannya dulu. Gunakanlah. Begitu katanya. Lu Shaocheng memasukkan jarum itu langsung ke paha Suetu. Seiring obatnya terus-menerus disuntikkan ke tubuh Suetu. Ekspresi wajah Suetu juga menjadi pucat. Baru setelah Lu Shaocheng mencabut jarumnya, Suetu berbicara sambil mengertakkan gigi dan berkata, "Lu Shaocheng, jika kamu berani, bunuh aku sekarang. Jangan berpikir untuk menggunakan metode ini untuk berurusan denganku. Biar ku beritahu kamu, aku Suetu." Tidak tunggu sampai Suetu selesai. Lu Shaocheng sudah mengambil palu. Ketika dia mendatangi Suetu, tanpa pikir panjang, dia memukul kaki Suetu dengan ibu jarinya. Ledakan, diiringi dengan suara yang teredam. Telapak kaki dan ibu jari Suetu langsung berubah menjadi bubur. Darah muncrat langsung dari jari kaki, seperti katup keran yang dibuka. Kali ini, pada akhirnya, Suetu tidak menahan diri dan menjerit kesakitan. Lu Shaocheng tidak berniat berhenti. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya, menatap Suetu dengan ekspresi lega, dan bertanya, "Apakah itu sakit?" Bersambung.